Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Kak Akbar Sanjaya, kemudian Kak Syahina Giri, lalu Kak Laila Nur Auliani, selanjutnya Kak Syarifah Nikmah Assegaf, dan saya sendiri, Sabna Yasminullah. Pada video kali ini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan terkait simulasi modul sales pada aplikasi Udu. Skenario sales Udu dari kelompok 13. Skenario lead prospek customer sampai penjualan dengan permintaan pembayaran dengan uang muka sebesar 30% terlebih dahulu. Dan sisa pembayaran 70% akan dibayarkan setelahnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Kak Akbar Sanjaya. Modul sales. Modul ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola proses penjualan secara efisien, mulai dari mengelola daftar pelanggan, membuat penawaran harga, membuat pesanan penjualan, mengelola persediaan, hingga menghasilkan faktur dan laporan penjualan. Modul sales pada Udu memungkinkan perusahaan untuk mempercepat proses penjualan dan memudahkan pengelolaan penjualan secara keseluruhan dengan integrasi antara modul seperti penjualan, persediaan, keuangan, dan pelaporan. Modul sales Udu juga menyediakan berbagai laporan penjualan seperti laporan penjualan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Pengguna juga dapat mengakses analisis penjualan yang memberikan informasi tentang produk yang paling laku, pelanggan teratas, dan kinerja penjualan keseluruhan. Jadi dengan menggunakan modul sales Udu, perusahaan dapat mengoptimalkan penjualan dan meningkatkan produktivitas tim penjualan. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Laila. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai skenario sales. Simulasi skenario sales ini memungkinkan pengguna untuk menggambarkan dan menganalisis berbagai skenario penjualan atau pemasaran dalam lingkungan bisnis. Simulasi skenario sales di Odoo biasanya melibatkan dan pengaturan berbagai parameter dan variabel yang relevan dalam proses penjualan seperti harga, diskon, persediaan, target penjualan, target pasar, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi performa penjualan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini untuk skenarionya kita menggunakan PT Cahaya Furniture. Nah, untuk profil perusahaan sendiri, PT Cahaya Furniture ini bergerak di bidang penjualan furniture yang berdiri pada tahun 2015, melayani pembelian partai untuk pengadaan barang seperti proyek sekolah, perkantoran, dan lain-lain. PT Cahaya Furniture juga menerima pemesanan custom seperti pembuatan sofa, kitchen set, lemari baju, meja partisi staff, meja meeting, dan lain sebagainya. Visi dari PT ini yaitu menjadi perusahaan furniture yang terintegrasi dan memiliki brand ternama di Indonesia dengan mengedepankan furniture berkualitas dengan harga terjangkau. Misinya yaitu 1. Menghasilkan produk furniture berkualitas tinggi, 2. Mengadopsi dan mengimplementasikan perlengkapan dan teknologi produk terkini, 3. Mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia yang profesional, 4. Menjalin kerjasama sebagai mitra bisnis dari partner bisnis partner untuk menghasilkan keuntungan bersama jangka panjang. Untuk alamat perusahaan seperti yang tertera pada PPT. Selanjutnya ini merupakan list dan daftar calon customer yang nanti akan menjadi bahan dari skenario kita. Ini juga price list, quotation, dan shipping-nya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ini adalah simulasi dan transaksi sales peran dari kelompok 13. Yang dimana yang pertama ada CP190 atas nama Shena Giri Yundira Pasha, berperan sebagai administrator yang memiliki job desk yaitu create user, setting and configuration untuk lead, price list, margin on sales order, and create discuss
channel. Dan yang kedua ada CP122 atas nama Akbar Sanjaya yang memiliki peran sebagai marketing yang memiliki job desk yaitu create lead and convert lead to opportunity customer pipeline. Yang ketiga ada CP160 atas nama Laila Nur Auliani yang berperan sebagai sales staff yang memiliki job desk yaitu create price list and quotation. Dan yang keempat ada saya sendiri yaitu CP189 atas nama Syarifah Nikmah Sagaf dengan peran sebagai sales manager yang memiliki job desk yaitu a profile atau validate quotation to sales order dan create invoice with down payment. Dan yang kelima ada CP184 atas nama Sabaha Sinaidillah yang berperan sebagai inventory manager yang memiliki job desk yaitu validate atau a profile warehouse out. Teman-teman, di sini saya sudah masuk ke dalam aplikasi Odoo-nya dan melakukan login dengan database 016 MSIB 5 PJJ. Nah, sebagai staff IT di sini saya akan langsung mulai saja memilih menu dari setting ini sendiri di bagian toolbar yang paling pojok kiri, pilih setting, lalu kita scroll ke paling bawah untuk mengaktifkan the developer mode. Nah, di sini saya sudah mengaktifkan developer mode-nya yang ditandakan dengan adanya kumbang di bagian dashboard yang ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan create user, yaitu dengan pilih user dan companies, pilih user. Baik, untuk create user sendiri di sini kita bisa langsung pilih di bagian new sebenarnya, cuman karena saya akan membuat beberapa user sekaligus, jadi cara simpelnya kita pilih ke favorit lalu import records. Nah, di sini ada pilihan upload file, teman-teman bisa klik upload file ini. Dan teman-teman bisa langsung pilih file yang sudah disediakan dan upload. Setelah itu akan muncul seperti ini. Di sini ada name-nya, ada username untuk login dan password-nya juga. Nah, di sini karena saya sudah melakukan import data, jadi di sini kita cancel aja. Nah, selanjutnya sebagai staff admin kita akan melakukan proses hak akses untuk user yang lainnya juga. Di sini kita akan ke CP190, saya sendiri Siana sebagai staff admin. Nah, untuk user type-nya kita ubah menjadi internal user, lalu yang lainnya juga kita ganti ke administrator. Dan jangan lupa untuk di bagian administration, yang ini kita ganti ke settings, agar kita bisa mengedit yang lain-lainnya. Baik, jika sudah, kembali lagi, lalu masuk yang kedua, yaitu sebagai staff marketing, yaitu CP122. Akbar. Ya, di sini untuk user type-nya juga sama, internal user, tapi untuk sales-nya kita ubah menjadi user on document only. Nah, untuk yang marketingnya kita ganti email dan service-nya menjadi user dan administrator. Untuk sisanya yang lain kita kosongkan saja. Lanjut kita ke staff sales, yaitu CP160 Laila. Nah, di sini kita samakan juga user type-nya yaitu internal user. Untuk sales-nya sendiri kita ganti administration. Nah, di sini agar mempermudah dia membuat quotation dan price list seperti itu. Lanjut kita ke manager sales-nya. Manager sales itu CP189. Nah, di sini juga untuk user types-nya menjadi internal user. Untuk sales-nya juga kita ganti administrator untuk mempermudah dia untuk melakukan approval. Dan juga accounting-nya kita ubah ke billing. Nah, di sini agar mempermudah dia membuat invoice. Dan yang lainnya kita ubah saja menjadi kosong. Lanjut yang terakhir yaitu inventory manager. Inventory manager di sini ada CP184 Sinai. Nah, untuk user type sih juga internal user dan yang lainnya juga bisa dikosongkan saja. Namun untuk di bagian inventory-nya kita ganti menjadi administrator. Setelah dari selesai kita memasukkan hak akses dari setiap user, kita bisa log out dari admin ini. Dan kita masuk sesuai dengan username yang sudah diberikan. Di sini.
Nah, setelah masuk, kita langsung masuk ke bagian toolbar yang ada di sebelah kiri pojok. Kita pergi ke bagian CRM ini. Nah, kita ini akan mengaktifkan konfigurasi leads-nya. Kita pilih CRM, lalu pilih bagian configuration, lalu pilih settings. Nah, di sini kita harus menceklis bagian leads-nya. Sudah terchecklist, langsung kita save saja. Setelah CRM sudah, kita masuk pilih ke modul sales-nya. Sama configuration juga, lalu setting. Dan kita bisa scroll ke bawah. Di bagian pricing, checklist di bagian price list dan margins ya. Setelah sudah, kita save. Setelah dari itu semua sudah, kita masuk ke bagian terakhir job desk dari staff IT itu sendiri, yaitu pembuatan channel discuss untuk bersama. Nah, di sini kita sudah pilih item discuss, lalu di bagian channel ini kita klik tanda plus dan kita ketik apapun judul dari grup kita nantinya. Di sini saya tulis seperti ini. Setelah sudah dan muncul seperti ini, kita bisa meng-add kawan-kawan kita yang terinvolve dalam kegiatan ini. Di sini add user dan kita bisa klik semuanya di CP122, CP160, CP184, CP189, dan CP160. Di sini nanti kita tinggal bisa invite to channel saja dan akan muncul seperti ini. Di mana saya sebagai staff IT sudah mengundang teman-teman saya. Di sini kita bisa leave saja. Oke. Sekian dari saya, Syekna, sebagai staff IT. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya tentang sales marketing. Terima kasih. Baik, setelah membuat akun dari IT, di sini saya sebagai marketing akan melakukan create lead dan membuat pipeline sebagai marketing. Pertama-tama kita masuk dulu ke modul CRM-nya, kemudian kita ke leads dan kita membuat leads-nya. Di sini kita akan mengisi untuk product pricing-nya, probabilitas, nama dari perusahaannya, alamat, website, kontak name, email, dan nomor telepon, serta prioritasnya. Di sini saya sudah membuat 3 lead, yaitu dari target customer 1, target customer 2, dan target customer 3. Setelah membuat lead, kita meng-convert to opportunity-nya ke create a new customer dari semua lead yang udah dibuat. Setelah selesai melakukan create new customer, kita melakukan pipelines masuk ke sales, kemudian klik my pipelines-nya. Nah, di sini terdapat 3 customer yang telah kita buat tadi. Berdasarkan dari simulasi, hanya 1 customer aja yang kita pilih untuk one-nya. Jadi di sini kita masukkan ke qualify terlebih dahulu untuk pipeline-nya. Kemudian di sini kita lakukan eliminasi karena di sini untuk probability-nya ini 50% paling kecil, maka kita langsung loss aja. Kemudian kita pilih kenapa dia melakukan loss. Kemudian kalau beberapa udah dilakukan kualifikasi, kemudian kita di proportionnya memilih mana yang memiliki probabilitas paling besar. Karena di sini terdapat 2 customer yang tersisa, di sini saya akan memilih customer yang dengan probabilitasnya paling besar, yaitu terdapat pada customer 1. Maka untuk customer 2 kita lakukan loss saja.
Dan kemudian untuk customer 1 kita lakukan won. Jadi di sini untuk customer yang kita pilih adalah target customer 1 untuk kelompok periode 2023, yaitu PT Furnitama. Mungkin kurang lebih seperti itu aja untuk simulasi dari marketingnya. Selanjutnya, perkenalkan saya Laila Nur Oliani. Saya berperan sebagai staff sales. Di sini saya akan membuat quotation dan price list untuk PT Furnitama atas permintaan dari staf marketing. Pertama-tama, saya login menggunakan email dan password yang telah dibuat oleh staf IT. Sebelum membuat quotation, saya akan membuat price list terlebih dahulu. Kita ke modul sales, lalu ke produk, dan klik price list. Lalu klik new. Di sini saya akan membuat price list berdasarkan skenario sales yang telah dibuat. Kita lengkapi data-datanya, kita tambahkan produknya. Di sini saya menggunakan diskon sebesar 20%. Lalu untuk apply on-nya itu kita pilih produknya, yaitu meja eksekutif. Untuk minimal kuantitinya 1, untuk validity-nya di sini tanggal 9 sampai 10 November. Kita klik save and new untuk menambahkan produk baru. Sama seperti tadi, kita atur. Untuk produknya di sini lemari arsip. Untuk kuantitinya 1 dan validity-nya tanggal 9 sampai 10 November. Klik save and close. Selanjutnya kita pastikan data sudah benar, meja eksekutif dan lemari arsip. Jika sudah benar, kita klik save. Selanjutnya, kita akan membuat quotation. Pada menu order, kita pilih quotation. Selanjutnya, kita klik new untuk membuat quotation baru. Untuk customer-nya di sini adalah PT Furnitama, meja eksekutif 4, lemari arsip 5. Kita lengkapi data-datanya. Pada bagian price list, kita pilih price list diskon kelompok 13 yang telah kita buat sebelumnya. Payment terms-nya 30 days, lalu kita add produknya. Sesuai skenario, di sini kita pilih meja eksekutif sebesar 4 unit. Nah, di sini unit price-nya sudah menjadi 4 juta karena ada diskon 20% dari yang sebelumnya seharga 5 juta. Selanjutnya kita tambahkan produk baru, yaitu lemari arsip sebanyak 5 unit. Baik, di sini sudah ada totalnya 26.640.000. Selanjutnya kita bisa klik save. Selain itu, kita juga bisa menambahkan shipping methods dengan cara klik configuration lalu pilih shipping methods. Klik new untuk membuat metode pengiriman yang baru. Sesuai skenario, kita akan menambahkan Jabodetabek Cargo dengan fixed price sebesar 100.000. Baik, kita lengkapi data-datanya. Pada bagian delivery produk, di sini saya pilih Jabodetabek Cargo. Untuk margin on rate dan order amount tidak usah diisi. Untuk fixed price-nya 100.000, kita klik save. Selanjutnya, pada quotation yang telah kita buat sebelumnya, kita search, lalu klik quotation tersebut, dan kita scroll ke bawah untuk menambahkan shipping cost. Kita klik add shipping. Nah, di sini kita pilih shipping method yang telah kita buat tadi, yaitu Jabodetabek Cargo.
klik add, maka di sini sudah muncul Jabodetabek Cargo dan totalnya menjadi 26.751.000. Selanjutnya kita kembali lagi ke menu discuss untuk memberitahu staf marketing bahwa saya sudah membuat quotation untuk PT Furnitama dan saya juga akan mengirimkan pesan kepada manajer sales untuk meninjau ataupun melakukan approval terhadap quotation yang telah saya buat. Sekian penjelasan untuk tugas saya sebagai staff sales. Selanjutnya skenario sales ini akan dilanjutkan oleh role yang lain, yaitu manajer sales. Oke, di sini saya akan menjelaskan role saya selaku manajer sales. Di sini saya telah mendapat pesan pada menu discuss dari teman saya Laila dan saya juga telah menjawabnya. Untuk membuat tugas saya di sini kita ke menu sales terlebih dahulu. Kemudian kita pilih yang quotation yang telah dibuat oleh teman atau rekan saya. Selanjutnya kita bisa mengklik confirm untuk confirm quotation tersebut. Maka akan berada pada sales order seperti ini. Untuk langkah selanjutnya kita bisa create invoice untuk membuat invoice. Yang di sini saya memilih untuk down payment yang percentage sesuai dengan skenario kita. Dan untuk down payment amount-nya saya isi 30% sesuai dengan skenario yang telah kita buat. Jika data sudah benar bisa klik create and view invoice. Selanjutnya kita bisa mengklik confirm. Dan bisa pilih registered payment. Jika dirasa data ini sudah benar, kita bisa pilih create payment. Dan akan muncul label hijau bertulisan paid seperti ini, artinya sudah berhasil terbayarkan. Langkah selanjutnya yaitu kita akan klik ini. Selanjutnya kita pilih create invoice lagi. Untuk ini kita pilih yang regular aja, regular invoice, dan biarin yang udah checklist itu. Kemudian kita pilih create and view invoice. Oke, di sini kita pilih yang belum terbayar atau not paid, belum dibayar. Kita bisa klik confirm untuk melakukan pembayarannya. Kita pilih confirm dan kita pilih registered payment. Jika dirasa data ini sudah benar, kita bisa create payment, maka akan muncul tampilan paid seperti ini juga. Ini artinya job desk saya telah berhasil saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya persilahkan kepada rekan saya yang berikutnya. Baik, selanjutnya giliran saya sebagai manajer inventory. Di sini akses inventory itu terbatas hanya di inventory saja, teman-teman. Jadi kita langsung masuk ke modul inventory-nya. Kemudian kita klik delivery order. Lalu kita X saja ini, kita silangkan. Kemudian kita klik group by, source dokumen. Kemudian karena tadi itu kodenya 152, jadi langsung aja dimasukin 152. Nah, kalau sudah ready, tandanya berarti sudah siap ya teman-teman. Kemudian selanjutnya di sini, nah tugas kita itu kan adalah memastikan bahwasannya memberitahukan kalau barang sudah sampai di customer. Ini tadi saya udah mengubah ini. Jadi tugas kita mengubah down-nya nih. Tadi kan 0, kita ubah sesuai dengan ini 4, terus yang ini 5. Nah, kemudian juga sudah kita validate teman-teman.
Nah, sudah seperti ini, berarti done sudah selesai. Terus kita kembali ke diskus tadi, menginfokan kepada yang lain bahwasanya sudah selesai. Telah terkirim kepada customer. Kita send seperti itu. Baik, itu saja penjelasan simulasi modul sales pada video kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.